Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan kami, saya SPD calon guru penggerak angkatan 6 Kota Tanjung dengan fasilitator Bapak Ferry Irawan SPD dan pengajar praktik Ibu Bahta Nazar Margolang SPD AU. Sekarang kita akan menyaksikan video pengimbasan budaya positif di sekolah. Menerapkannya dan memang melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Semoga kita sebagai guru bisa konsekuen menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian lanjut saja, Bapak Ibu, saya langsung memaparkan materi yaitu tentang budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Yaitu budaya positif adalah budaya yang atau tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai kebajikan yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain, budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Jadi budaya positif ini memang
tidak lahir begitu saja, tapi memang kita melaksanakannya atau sering melaksanakannya setiap hari. Di sini saya fokus yaitu 5 posisi budaya positif, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru berposisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau atau monitor. Kemudian yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Yang pertama, guru sebagai di posisi penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Posisi guru seperti ini yaitu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Atau dengan kata lain, guru seperti ini guru diktator ya Bu, tidak menerima masukan dari teman ataupun murid. Lanjut. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, di posisi ini guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini guru akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Maaf, saya ulangi. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Orang-orang disayanginya itu seperti orang tuanya, guru, dan juga teman-temannya. Yang ketiga, yaitu posisi guru sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu bujukan dan pendekatan yang lebih lembut. Posisi teman atau guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu atau Bapak bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, yaitu pertanyaan yang diajukan seorang pemantau antara lain, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Biasa seorang guru sebagai pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang.
posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Kemudian posisi monitor sendiri berawal dari tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian posisi terakhir yaitu sebagai manajer. Semoga kita semua bisa di posisi yang paling top ya, yaitu posisi manajer. Posisi manajer yaitu diartikan guru sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang guru sebagai posisi manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Guru dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Tugas seorang guru yang di posisi manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Kemudian budaya positif ini memang tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila yang kita sudah kenal di kurikulum Merdeka. Terima kasih Bapak Ibu, itulah paparan materi yang telah saya sampaikan. Semoga pemaparan saya bisa bermanfaat bagi saya dan juga rekan-rekan sekalian. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada pemateri kami Bapak Lili Haryadi. Kita kasih dulu aplausnya Bapak Ibu. Iya, masih semangat ya. Nah, tadi kita telah mendengarkan begitu bagusnya penyampaian dari pemateri kita pada siang hari berbahagia ini. Nah, di sini kami buka untuk sesi pertanyaan. Jika ada ibu semua yang ingin bertanya, kami buka hanya 3 pertanyaan. Nah, siapa yang mau bertanya untuk pertama? Baik, 1, 2, 3. Baik, kita mulai kepada ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi saya telah mendengar penjelasan dari Bapak mengenai materi sebagai pengimbasan budaya positif di sekolah. Baiklah, saya sekarang memperkenalkan diri. Nama saya Martalena dari SD 132416, Kota Tanjung Balai, Kecamatan Datu Bandar Timur. Yang saya pertanyakan kepada Bapak sebagai materinya sebagai pengimbasan budaya positif di sekolah, yaitu menurut Bapak, kira-kira guru ini secara umum berada di posisi mana? Tolong Bapak berikan penjelasannya kepada kami ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini langsung dijawab atau kita tampung dulu 3 pertanyaan Pak? Jawab Ibu. Oh baik, langsung jawab. Aku Bapaknya lupa ya. Baik, kami persilakan Pak. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sekiranya memberikan pertanyaan. Secara umum kita berharap guru itu adalah orang yang terbaik bagi siswa-siswanya, karena memang guru itu ada role model bagi gurunya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, pasti nanti akan ditiru oleh murid kita. Kita seperti apa kebiasaan kita, juga murid kita nanti bisa mengikut. Jadi secara umum saat ini
guru terutama ya, guru di Indonesia lah kita bilang, yang lebih khususnya di Tanjung Balai, kita masih di posisi penghukum, yaitu nomor 1, yang artinya memang bukan kita tidak bisa untuk naik atau next level ke posisi kedua sebagai pembuat merasa bersalah, atau lebih bagus lagi ke posisi manajer, ya bisa. Cuma secara umum ya kita lihat sendiri, memang bukan karena guru itu tidak mampu, tapi kadang situasional yang membuat guru tersebut harus membuat sebagai posisi penghukum. Bukan berarti itu guru menghukum itu tidak sayang, tetapi memang adalah bentuk perhatian yang lebih guru terhadap siswa, ya. Jadi Ibu Kepala, pertanyaannya tadi kita di posisi mana? Kita saat ini masih secara umum kita masih di posisi penghukum. Nah, terima kasih Ibu Kepala, itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu. Baik, terima kasih. Begitu ya Ibu Kepala, tadi secara umum sudah dijabarkan oleh pemateri kita. Mudah-mudahan ya kan, berikutnya kita bisa masuk ke posisi kontrol yang kelima, manajer. Itu kita harapkan semuanya. Baik, untuk penanya kedua, kami persilakan kepada Ibu perkenalkan dirinya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Natalina Pancetan dari SD Negeri 132416. Terima kasih kepada panitia semua telah memberi kesempatan saya untuk bertanya pada hari ini. Tadi saya perhatikan Bapak tadi menjelaskan tentang dari 5 posisi kontrol guru. Nah, dari butir kedua 5 posisi kontrol guru saya kurang paham, Pak. Yang saya pertanyakan di sini adalah apa yang dimaksud dari posisi kontrol kedua, yaitu yang membuat merasa bersalah. Itu aja pertanyaan saya, Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab Bapak pemateri, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Natalina yang telah memberikan pertanyaannya, yaitu apa yang dimaksud dengan posisi pembuat merasa bersalah, ya. Terkadang memang kita guru harus memang menanyakan lebih detail kepada anak kenapa permasalahan itu bisa terjadi, ya. Tapi terkadang kita juga sebagai manusia, kita juga ya naluri kita kan ingin menanyakan baik-baik, tetapi kadang keadaan membuat murid itu merasa setelah dia lakukan perbuatan itu dia merasa bersalah. Padahal kita juga menggunakan bahasa itu lembut, ya. Nah, di posisi ini sebetulnya kita tidak salah juga ya Bu, ya. Karena memang posisi merasa bersalah anak itu sendiri yang ketika kita tanya kenapa ini dilakukan, dia merasa bahwa dia itu sudah bersalah, padahal sebetulnya kita menanya itu hanya untuk sebuah kebaikan. Kenapa hal itu dilakukan? Tetapi karena memang anak itu merasa dia telah menganggap dia telah mengecewakan gurunya, orang tuanya atau teman-temannya, dia merasa bahwa dirinya telah bersalah melakukan atau merugikan orang lain. Contohnya, entah ketika itu dia tiba-tiba di kelas dia menjerit-jerit, ya, ataupun mengganggu temannya. Rupanya kita kan tidak sedetik itu kita harus kenapa anak ini seperti ini, ya. Kemudian posisi yang seperti ini kita mungkin bisa saja guru menghakimi terus, kamu harus begini, kamu tidak boleh begini. Terakhir anak itu merasa bahwa yang dilakukannya itu memang hal yang salah. Tapi kita tidak tahu ketika dia di rumah itu apa yang sebelum ke sekolah dia apa yang dilakukan di sekolah. Entah di rumah dia tidak dikasih jajan, ataupun di rumah dia tinggal sendiri, tidak ada orang tuanya, perlu perhatian lebih. Tetapi kita malah sebagai guru kita tiba-tiba menjas dia, kamu tidak boleh begitu. Terakhir
Ya, dia merasa bersalah dan hal itulah yang menyebabkan dia merasa seperti apa kita bilang down ya Bu ya, merasa dia merugikan gurunya, merugikan orang lain. Tapi kita seharusnya mendengarkan kenapa dia melakukan seperti itu ya. Nah, terima kasih Bu Datal, ini yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Udah jelas ya Bu. Kira-kira semoga-moga apa yang disampaikan materi bisa menambah wawasan kita. Baik, terakhir untuk penanya terakhir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari guru kelas 1A yang bernama Ibu Rahmawati ingin menanyakan kepada Bapak tentang poin keempat, yaitu 5 posisi kontrol guru, tentang pemantau atau monitor. Saya kurang tahu Pak, kurang mengerti tentang ini, tolong Bapak jelaskan. Karena saya ini sudah tua, jadi saya perlu penerangan dari bapak-bapak yang lebih muda. Terima kasih Ibu Rahmawati atas pertanyaan yang super. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Guru bergerak Indonesia Maju. Ya, jadi posisi guru sebagai pemantau adalah dia sebetulnya sudah mendekati posisi manajer. Cuma satu hal yang belum dia bisa ambil, yaitu keputusan. Dia masih memantau. Artinya begini, dia tidak gegabah untuk melakukan tindakan. Karena seorang guru ataupun kepala sekolah adalah orang yang betul-betul diberikan amanah. Kalau tiba-tiba kita mengambil keputusan secara tiba-tiba, itu namanya ya seperti orang biasa ya Bu ya. Jadi posisi pemantau ini dilihat dulu. Kenapa anak ini melakukan seperti ini? Kenapa anak ini tiba-tiba yang dulunya pintar kok tiba-tiba merosot prestasinya? Kemudian kenapa anak ini dulunya rapi tiba-tiba kok bisa kucel ataupun tidak rapi? Rupanya kita tidak tahu, rupanya dia setengah tahun terakhir ini dia dari keluarga yang broken home. Ya, orang tuanya cerai, terakhir dia kurang kasih sayang dan segala macam. Kemudian kenapa dia menjadi dulunya baik, sekarang kok agak sedikit bandel? Rupanya dia memasuki masa pubertas. Ya, hal-hal seperti itu harus kita sadari dan kita selidiki sebagai guru yang di posisi pemantau. Ya, jadi posisi pemantau ini biasanya ya dia tetap menerapkan peraturan-peraturan sekolah, kemudian dia tetap juga berposisi sebagai teman. Cuman satu hal yang belum dia bisa ambil, yaitu sebuah keputusan. Itu aja Bu ya. Kalau tadi di posisi manajer dia sudah lengkap, dia sudah bisa memantau, dia juga bisa sebagai teman, dan dia juga bisa mengambil keputusan yang baik untuk guru, siswa, dan sekolahnya. Kemudian, dan saya juga berharap kita semua bisa menjadi posisi guru sebagai manajer, yang artinya bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan insya Allah semoga kita juga bisa menghilangkan yang hukuman terhadap siswa, karena memang tidak zamannya lagi menghukum siswa ya kan Ibu Bapak, karena memang yang seperti saya bilang tadi, guru adalah role model bagi siswa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan, pasti akan nanti diikut oleh murid kita. Hal-hal yang baik kita lakukan dicontoh oleh murid kita. Hal-hal yang buruk juga bisa diikuti oleh murid kita. Nah, jadi posisi guru sebagai pemantau, dia bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, tapi belum bisa mengambil keputusan secara baik. Terima kasih Ibu Rahma atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Lili Haryadi. Nah, tadi sudah kita buka sesi pertanyaan dan sudah dijawab oleh pemateri. Maka untuk acara pengimbasan atau pemaparan materi pengimbasan budaya positif di sekolah ini,
kita akhiri. Saya sebagai moderator pada hari ini memohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.